Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa kamilis syari'ati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الكاذبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memantapkan keimanan kita kepadanya, kita saat ini masih berada di bulan yang mulia, bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka sebagai muhasabah untuk menunjukkan betapa cintanya kepada beliau, setidaknya kita gemar membaca sholawat kepada beliau. Tentu yang terutama adalah mengamalkan syariat sebenar-benar mungkin. Namun setidaknya jika tidak bisa tercapai semuanya, hendaknya kita gemar membaca sholawat kepada beliau. Mengapa demikian? Karena beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas terbukti bahwa beliau sangat mencintai umatnya. Dalam sebuah cerita hadis yang panjang, beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril pada suatu hari, di mana malaikat Jibril datang kepada beliau memberikan kabar bahwa Allah pada hari itu menghidupkan api neraka. Ahlus sama merasa bingung, gundah. Akhirnya malaikat Jibril mengingat bahwa ada hamba Allah yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta merta malaikat Jibril mendatangi beliau dan mengabarkan bahwa hari itu Allah menghidupkan api neraka. Rasulullah terkejut seraya bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kabarkan kepadaku gambaran bagaimanakah neraka itu?" Lalu malaikat Jibril menggambarkan kepada beliau, "Wahai Muhammad, neraka itu seakan-akan seperti 7 lubang, 7 sumur." Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Kabarkan kepadaku wahai Jibril, siapakah yang akan menghuni lubang yang paling panas itu?" Dijawab oleh malaikat Jibril bahwa yang akan menghuni kelak adalah orang-orang yang munafik. Lalu beliau bertanya terus-menerus sampai pada lubang pertama. Dijawab oleh Jibril, lubang ke-6.
adalah bagi penghuni orang-orang yang menghamba matahari dan api. Kelima untuk Yahudi, keempat untuk Nasrani, dan seterusnya. Sampai lubang terakhir Rasulullah bertanya, sedangkan lubang yang terakhir untuk siapa, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril terdiam dan tidak menjawab agak lama. Lalu Rasulullah bertanya kembali, wahai malaikat Jibril, lubang yang ketujuh ini untuk siapa? Diam lagi malaikat Jibril, tidak menjawab agak lama. Lalu beliau mendesak, wahai akhir ini. Maka karena beliau mendesak, malaikat Jibril menjelaskan, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa lubang yang terakhir ini adalah untuk umatmu, orang-orang yang berbuat melakukan dosa besar yang belum sempat bertaubat sampai ia meninggal dunia. Demi mendengar berita malaikat Jibril, Rasulullah tersungkur, terkejut, merasa sedih, seraya berkata, betulkah wahai malaikat Jibril itu untuk umatku? Ya, betul wahai Muhammad, bagi orang-orang yang berbuat dosa besar dan belum sempat bertaubat sampai ia meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa. Dikabarkan bahwa karena kesedihan itu beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari 3 malam. Mengapa? Karena beliau merasa sedih. Dikabari oleh malaikat Jibril, kelak umatnya akan ada yang masuk neraka. Beliau menutup diri di dalam rumah, tidak satu pun yang boleh masuk ke rumah itu, atau tidak satu pun yang beliau temui ketika ingin bertamu. Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling dekat kepada beliau, bertamu karena mengetahui keadaan beliau semacam itu. Beliau mengetuk pintu, assalamualaikum, sampai 3 kali tidak terdengar jawaban. Karena tidak terdengar jawaban, Sayyidina Abu Bakar kembali dan di jalan bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan menangis. Lalu Umar berkata, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis? Aku telah mengetuk pintu Rasulullah selama 3 kali ketukan dan bersalam 3 kali, tapi beliau tidak menjawab. Pintu beliau selama 3 kali ketukan dan 3 kali salam, masih belum terdengar jawaban dari beliau. Akhirnya Sayyidina Umar juga menangis. Kembali di tengah jalan beliau bertemu dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau bertanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang membuatmu menangis? Sama dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Salman Al-Farisi tidak ingin mengambil langkah yang sama, karena dia percaya jika saya datang kepada Rasulullah, saya akan kembali dengan menangis sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau memutuskan untuk mendatangi putri beliau tercinta, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, mengabarkan keadaan beliau yang semacam itu. Akhirnya Ibu Fatimah datang kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu dan bersalam, assalamualaikum. Demi mendengar suara yang lembut dari putri yang tercintanya, beliau menjawab salam, waalaikumsalam. Akhirnya Fatimah masuk dan terkejut ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahanda tercinta, dalam keadaan yang susah, pucat,
Seraya menangis, beliau bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang membuat Anda menangis? Apa yang membuat Anda susah sampai keadaan seperti ini?" Beliau menjawab, "Wahai Fatimah, bagaimana saya tidak akan menangis? Sedangkan malaikat mengatakan, kelak umatku ada yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala." Pada riwayat yang lain, Rasulullah tidak berdiri dari sujudnya kecuali ketika beliau mendengar azan Bilal bin Rabah. Seketika itu, dan ketika beliau mengangkat kepala dari sujudnya, beliau mengatakan, "Ummati, Rabbi, ummati, ummati, ummati." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita ini bisa digambarkan betapa cintanya Rasulullah kepada kita, betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai khawatir jangan sampai ada satu umat pun yang masuk ke neraka. Karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk membalas cinta beliau, karena kita nantinya akan mengharap syafaat beliau, syafaatul kubra. Setidaknya gemar membaca salawat kepada Allah, kepada beliau, karena beliau menjanjikan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita ini termasuk umat Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah karena beliau mengaku kepada umatnya. Ketahuilah, dalam keadaan yang serba samar ini, wajib bagi kita hukumnya untuk menguatkan dan meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai kita terseret oleh alur kemajuan, oleh kemodernan berita yang tidak menentu, yang walaupun pelan nantinya akan menyeret kaum muslimin, kaum mukmin ke jurang kekufuran. Keadaan yang samar ini untuk menguatkan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, guru kita, kiai kita, Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dalam kitab beliau Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, memberikan wasiat kepada kita betapa keadaan yang sangat dikhawatirkan di akhir zaman nanti akan datang. Beliau menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan." Qala al-Banawi, "Ay kasiri ilmil lisan, jahilil qalbi wal amali, ittakhadha ilman khirfatan yata'akkalu biha wa ubhatan yata'azzaju biha, yad'un nasa ila Allah ta'ala wa yafirru huwa min." Al-hadis au kama qala. Rasulullah bersabda bahwa satu-satunya yang sangat aku khawatirkan di antara kekhawatiran yang lain adalah orang-orang yang munafik, yang alim lisannya, pandai berbicara. Lalu Imam Al-Munawi memberikan penafsiran terhadap hadis tersebut, "Ai kasiri ilmil lisan", orang yang pandai berbicara, pandai berpidato, berpropaganda dan lain sebagainya, tetapi jahilil qalbi wal amal, hatinya bodoh, amalnya kurang. Ittakhadha ilman khirfatan yata'akkalu biha, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu sepotong-sepotong,
yang dengan ilmu sepotong-potong itu sebagai bekal untuk makan darinya. Wa ubhatan yata'azzazu biha, dan mencari ketenaran dirinya, ingin dirinya dikenal oleh orang. Ini jelas tujuan menuntut ilmu yang salah, yang sebetulnya keadaan ini bisa ditanggulangi ketika kita hendak mempelajari ilmu. Karena itu dalam kitab tersebut ditekankan oleh beliau, wajib hukumnya bagi thalibil ilmi untuk menata niat dengan sebenar-benarnya, untuk membenarkan niatnya. Jangan sampai dalam rangka menuntut ilmu untuk kepentingan duniawiyah, tetapi harus mencari ridha Allah, mencari keridhaan dari Allah, dan menghilangkan kebodohan secara pribadi. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang seminhu, mereka berpotensi untuk menjadi dai. Terkadang mereka berdakwah untuk mengajak ke jalan Allah, tetapi ia sendiri lari dari jalan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita bersama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai thalibil ilmi yang benar niatnya, mendapatkan ridhonya, mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu setidaknya bagi diri kita secara pribadi, lebih-lebih kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, kiranya ini yang bisa saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan ma'unah, sehingga kita mampu menjalankan kewajiban ini dengan benar. Allahumma amin. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman istawjaba ta'atahu wa taubatah. Inna ahsanal kalam wa abyadul nizam kalam malikil alam, wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'zim lahu ajra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal barrur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ainum binazar. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hafidhu ala ta'ati wa hudhuril jumu'ati wal jama'at, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba wal zalazila wal mihan wal qahta wal ahata
ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر